When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said somewhere... Ya, baiklah sobat muda, bertemu lagi dengan acara Sebaya, semua bebas bergaya dan berkarya. Kali ini kita nggak akan membahas tentang komunitas-komunitas yang biasa kita bahas sebelumnya, tapi kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kota Malang. Yang di sini nantinya kita akan bercerita salah satunya sejarah sampai dengan asal-usul nama Kota Malang itu sendiri. Dan untuk itu pengen lebih tahu lebih lanjutnya, kita bakal nyebrang dulu karena di sini posisinya nggak aman nih. Jadi buat sobat muda di sini kita bakal nyebrang dulu, yuk. Baik, akhirnya kita udah nyebrang dengan selamat dan di sini kita sudah berada tepatnya di Ursuline Monastery ya. Ursuline Monastery itu mungkin bisa dibilang, saya juga kurang paham, itu bahasa Inggris atau Dutch Spreken. Zaman nenek dan kakek kita itu adalah bahasa Belanda. Mungkin di sini Ursuline Monastery adalah bahasa Belanda ataupun bisa bahasa kerennya itu Dutch Spreken ya. Kota Malang adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur ya tepatnya, dan berdekatan dengan Surabaya. Bisa kurang lebih kalau Porong tidak macet, estimasi perjalanan bisa sekitar 2 sampai dengan 3 jam ya. Dan untuk itu selanjutnya Kota Malang sendiri wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang, dan juga Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur ya. Dan biasa kita sebut juga seperti teman-teman yang dari luar Kota Malang juga menyebutnya adalah kota pelajar. Dan setelah itu kita bisa tahu di sini wilayah cekungan Kota Malang telah ada sejak zaman purbakala. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman ya. Seperti kita tahu adalah wilayah Dinoyo dan Telogomas diketahui menjadi atau merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Dan di sini nama Malang sendiri adalah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul Malang tersebut. Dan Malang Kucetsuara yang tertulis di lambang kota itu menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci ya. Kita nggak pernah tahu bahwasanya Malang Kucetsuara itu ternyata setelah diteliti dan juga menurut beberapa ahli sumber-sumber yang terpercaya itu adalah sebuah nama bangunan kota suci. Dan justru itu nama bangunan suci ini sendiri adalah ditemukan dalam 2 prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah, yakni Prasasti Matiasi tahun 907 Masehi ya, bukan sebelum Masehi. Jadi dan Prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya dan juga Malang. Jadi in between. Jadi di antara Kota Malang dan juga di antara Kota Surabaya. Dan namun demikian, di mana letak sesungguhnya bangunan suci Malang Kucetsuara, itu para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan. Jadi mereka semua itu kan pada kumpul. Jadi mereka belum mencapai kata mufakat dalam musyawarah itu, ya. Bisa disebut dengan keabsahannya 100%-nya, validitasnya juga masih belum disepakati. Jadi mungkin harus butuh beberapa proses lagi dan akhirnya menjadi suatu kesepakatan bahwasanya bangunan suci itu beradanya di sini dan memang dinamakan seperti itu. Dan juga para ahli sejarah menarik kesimpulan bahwasanya masih belum dari satu pihak pun menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah Gunung Buring, satu pegunungan yang membujur ke sebelah timur di daerah Kota Malang. Dan setelah itu juga melalui banyak begitu survei dan juga observasi, akhirnya dilakukan ternyata sebelah barat Kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. Tapi pihak lain juga menduga bahwasanya letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang. Nah, ya kan? Dari situ bisa kita lihat juga teman-teman di sini dan juga saya juga sini bisa berpikir bahwasanya belum ada kata mufakat dari musyawarah ataupun penemuan dan juga observasi ini, tapi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya masih tetap di areal Malang kota ataupun di pinggir, ya. Tapi sampai dengan saat ini juga daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malang Suko, yang oleh sebagian ahli sejarah juga diduga berasal dari Malang Kuca, ya.
Dari kita juga ada versi Malang Kucet Suara, ternyata sekarang ada Malang Suko dan juga ada Malang Kuca yang diucapkan secara terbalik. Ya, pendapat juga di atas lebih dikuatkan juga oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut seperti Candi Jago dan juga Candi Kidal. Yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singosari. Dan yang kita juga berdua bisa dibilang juga yang ada daerah sekarang yang memang sesuai dengan nama daerah yang kita sebutkan, bahwasanya Singosari. Dan di situ juga hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan manakah kiranya yang terdahulu dikenal dengan nama Malang yang berasal dari nama bangunan suci Malang Kucet Suara itu. Dan berarti bisa kita lihat terjadi suatu polemik di sini dan suatu kebingungan juga, bahwasanya juga ahli sejarah dan beberapa narasumber yang terpercaya di Kota Malang itu masih bingung dan masih lebih mengutamakan keabsahannya dulu dan validitasnya juga bagi masyarakat Kota Malang. Setelah itu sebuah prasasti tembaga yang ditemukan akhir tahun 1974 di perkebunan Bantaran, Wulingi, sebelah barat daya Malang. Dalam satu bagiannya tertulis sebagai berikut: Taning Sakrit Malang, Akalihan Wacit lawan Macu, Pasabanira Diah Limpa, Makanagran Ai. Ya, saya juga kurang tahu itu bahasa Latin atau Sanskerta atau mungkin itu bahasa lamanya khusus bahasa Malang atau bagaimana, tapi di sini disebut bahwasanya arti sesungguhnya yang berada di kalimat atas adalah di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang bersama Wacit dan Mancu, persawahan dia limpah, yaitu titik-titik. Di situ pun juga ada prasasti yang bertuliskan memang masih bersambung kata-kata tersebut. Dari bunyi prasasti itu ternyata Malang merupakan satu tempat di mana di sebelah timur dari tempat-tempat Malang yang telah ada paling tidak sejak abad 12 Masehi itu adalah prasasti tersebut. Jadi hipotesa-hipotesa terdahulu barangkali berbeda dengan satu pendapat yang menduga bahwasanya nama Malang berasal dari kata membantah. Wah, ini kelihatan ini. Jadi membantah atau menghalang-halangi dalam bahasa Jawa, ya, yang berarti Malang. Ini kelihatan nih bisa membantah. Itu berarti ada satu mungkin filosof sendiri bagi nama kota Malang sendiri, atau itu memang bakal turun dan menjadi suatu ciri khas dari karakter warga Kota Malang sendiri atau bagaimana. Saya juga masih belum dipastikan keabsahannya. Nantinya kita bakal telisik lebih jauh lagi, dan mungkin salah satunya yang bisa teman-teman lihat di sini adalah bangunan Ursuline Monastery yang dibangun sekitar tahun 1910 ya. Di sini yang sekarang kita bisa lihat adalah bangunan bisa dibilang SMP dan juga SMA Koryesu ya. Tempat sekolah ini pada waktu itu juga tempat sekolah menengah ke atas ya pada zamannya ya, bisa dibilang seperti itu. Dan lebih lanjut lagi nanti kita akan maju lebih dekat dan mengulik Malang lebih jauh lagi setelah satu cuplikan video yang satu ini. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night, I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. But she wears short skirts, I wear t-shirts, she's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands, you've been here all along, so why can't you see? You belong with me, you belong with me.
looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see you belong with me? Standing by you, waiting at your back door all this time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me. Oh, I remember you driving to my house in the middle of the night. On the one who makes you laugh when you know you're about to cry. I know your favorite songs and you tell me about your dreams. Think I know where you belong. Think I know it's with me. Can't you see that I'm the one who understands you? Been here all along, so why can't you see you belong with me? Standing by you, waiting at your back door all this time. How could you not know, baby? You belong with me. When you're out on your own, if I crash on the couch, can I sleep in my clothes? 'Cause I spent the night dancing, I'm drunk, I suppose. If it looks like I'm laughing, I'm really just asking to leave. This alone, you're in time for the show. You're the one that I need, I'm the one that you loathe. You can watch me corrode like a beast in repose, 'cause I love all the poison away with the boys in the band. I've really been on a band that shows. So why don't you blow me? Work is the street, you're giving you a shot to remember. And you can take all the pain away from me. You can say I won't surrender. The sharpest lies I pretend me. Baiklah, sobat muda sebaya, dan di sini kita sudah sampai di Tugu ya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi kita masuk aja ke dalam nih ya. Biar kita tahu Tugu, dan di situ juga ada balai kota. Dan di balai kota sendiri pada tahun 1947 pernah hampir habis dikarenakan sempat terbakar pada saat penjajahan biasa. Overdongkra dari Belanda itu yang menggunakan bahasa Belanda juga, khususnya yang sempat menjajah Kota Malang juga, dan khususnya Ibu Pertiwi kita, negara Republik Indonesia khususnya. Dan kita lebih maju lagi, dan di sini dulunya adalah air mancur ya, sempat aktif pada waktu itu, tapi sudah beberapa tahun udah nggak aktif lagi, nggak tahu kenapa, karena mungkin salah satunya APBD-nya tidak masuk ke sini sepertinya ya. Kita lihat di sini keindahan dari Tugu sendiri. Di sini seperti kita tahu masih tetap kokoh berdiri dari mulai zaman penjajahan Belanda, dan untuk itu kita balik lagi ke sejarah tentang asal-usul Kota Malang. Di sini asal-usul Kota Malang adalah seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya. Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda, dan fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda pada waktu itu. Berarti bisa dibilang sedikit egois ya, karena bagaimanapun juga kaum Belanda juga memprioritaskan bangsa mereka dulu pada waktu itu. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang. Misalkan Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya, ya kan? Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan juga bangsa Eropa lainnya. Sementara itu, penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran-pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang ataupun cukup memadai pada waktu itu. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga Belanda. Ya, bisa dibilang juga Indo ya, keluarga Jawa campuran peranakan Belanda, Rotterdam atau Amsterdam ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, bertempat
tinggal di pinggiran kota itu juga yang dialami dengan warga-warga pribumi, khususnya dari warga Kota Malang sendiri. Dan akhirnya pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah Gemeente. Saya juga kurang tahu pelafasannya bagaimana, tapi yang pasti di situ adalah ejaannya adalah Gemeente ya. Gemeente itu yang mempunyai arti adalah kota. Sebelum tahun 1964 dalam lambang Kota Malang terdapat tulisan Malang namaku maju tujuanku ya, seperti kita lihat sekarang ya. Terjemahan dari Malang Numinor dan juga Sursum Moveor. Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi Malang Kucet Suara. Dan semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Profesor Dr. Raden N.G. Purbacaraka, karena kata tersebut adalah sangat erat hubungannya dengan asal-usul Kota Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira abad ke-7 yang lampau telah menjadi nama dari sekitar atau dekat candi yang bernama Malang Kucet Suara. Ya, salah satunya tadi adalah supaya teman-teman sebaya di sini mengerti paling tidak gambaran garis besarnya asal-usul Kota Malang. Dan kita lanjutkan lagi di sini tentang peninggalan purbakala di sekitar wilayah Malang Kota seperti Prasasti Dinoyo. Mungkin salah satu teman Anda yang bermukim dekat sekitar Prasasti ada, itu bisa kita lihat pada tahun 760 Masehi di Candi Badut, Besuki, Singosari, Jago, Kidal, dan juga ada benda keagamaan berasal dari tahun 1414. Can you imagine that? Jadi di situ tahun 1414 teman-teman sebaya juga masih dalam planning untuk dilahirkan ya pada waktu itu, tapi mungkin belum terpikirkan juga sama sekali karena generasi kalian adalah seperti generasi saya pribadi juga masih baru ada di abad ke-20 ya, sampai dengan 21 sekarang. Khususnya di desa Selabraja menunjukkan Malang merupakan pusat peradaban selama 7 abad secara kontinu dan merupakan wilayah kekuasaan 5 dinasti pada waktu itu adalah Dewa Simha ataupun Gajayana, yaitu Kerajaan Kanjuruan, Balitung atau Daksa atau Tulodong Wawa, Kerajaan Mataram Hindu. Ya, bisa kita lihat juga Hindu sangat berperan aktif sekali di sini pada peninggalan sejarah Malang. Dan juga Sindok ataupun Dharma Wangsa atau Erlangga atau Kertajaya atau bisa dibilang dengan Kerajaan Kediri, Kenarok hingga Kertanegara, Kerajaan Singosari, Raden Wijaya hingga Breh Tumapel 1447 sampai dengan 1451 ataupun Kerajaan Kanjuruan. Nah, sampai dengan itu juga adalah nama Batara Malang Kucet Suara sendiri disebutkan dalam Piagam Kedu atau tepatnya pada tahun 907 dan Piagam Singosari tahun 908. Diceritakan bahwa orang-orang yang mendapat piagam itu adalah pemuja-pemuja Batara dari Malang Kucet Suara ataupun Putet Suara, Kutusan, Cile Bedet Suara, dan Tulet Suara. Penyebutan nama-nama seperti Batara dan Malang Kucet Suara, Putet Suara, dan sebagainya membuktikan bahwasannya nama-nama itu adalah nama-nama raja yang pernah memerintah, menduduki, dan pada saat ini dimakamkan di dalam Candi Malang Kucet Suara, lalu disebut dengan Batara. Ya. Dan selanjutnya kita juga tahu setelah nama-nama candi tersebut dan juga dimakamkan di Batara, di sini nama Batara tersebut sangat dekat sekali dengan nama Kota Malang saat ini, mengingat nama daerah lain juga berkaitan dengan peninggalan di daerah tersebut. Misalnya Desa Badut atau Candi Badut, Singosari, Candi Singosari, dan dalam kitab Pararaton juga diceritakan keeratan hubungan antara nama tempat saat ini dengan nama tempat masa lalunya. Misalnya Talandit, kini Wendit, yang merupakan pusat mandala atau perguruan agama. Lalu ada kegiatan agama di Wendit adalah salah satunya dari segitiga pusat kegiatan Kutaraja pada masa Ken Arok. Singosari, Kegenengan, Kidal, Jago, semuanya berupa candi masih tetap. Dan juga adalah pusat mandala disebut sebagai Panepen.
atau tempat menyepi. Bisa dibilang nanti pada waktu itu juga ada tempat bertapa, menenangkan diri, ya tempat seperti itu ya, bahasanya seperti itu. Salah satunya disebut dengan Kabalon, yang seperti kita tahu di sini teman-teman sebaya, khususnya warga asli Malang juga seperti kita tahu di sini sekarang namanya menjadi tempat sesuai dengan namanya pada waktu itu. Kabalon adalah kebalen pada saat ini, di masa kini. Bukti lain kedekatan nama tempat ini adalah nama daerah Turia Panda, yang kini adalah Turen, ya kan? Dan Lulu Lambang kini adalah Lumbang Sari, Waridagia kini adalah Wagir. Karuman kini adalah seperti kita tahu di sebelah sana, lumayan dekat dari sini lokasi tempat kita, yaitu Kauman ya. Dan Pararaton ditulis pada tahun 1481 atau 250 tahun sesudah masa kerajaan Singosari, menggunakan bahasa Jawa pertengahan dan bukan lagi bahasa Jawa kuno, sehingga diragukan sebagai sumber sejarah yang menyangkut pemerintahan dan juga politik. Dan seperti kita tahu juga itulah bisa dibilang rangkaian ataupun garis besar dari beberapa sejarah di Kota Malang, asal muasal dan juga peninggalan candi dan juga prasasti kehidupan. Tapi di sini kita juga masih belum membahas tentang culture dan juga mungkin turun-turunannya. Siapa tahu di salah satu di sini ada yang mempunyai keturunan, salah satu yang seperti saya sebut tadi. Masih kita tetap berjalan-jalan di khususnya di Tugu di sini, dan kita bisa lihat seperti sudah saya bilang tadi, Balai Kota sekarang dari mulai terbakarnya di 1947 dan akhirnya sampai dengan sekarang 2011 masih tetap kokoh. Mungkin bisa dilihat di situ Balai Kota Malang sampai dengan sekarang masih berdiri kokoh. Dan di sini juga ada tugu ya. Salah satunya adalah ciri khas dari Kota Malang juga, tapi sayang air mancurnya tidak beroperasi lagi. Mungkin insya Allah di tahun ke depan bakal ada dan difungsikan kembali air mancur tersebut ya. Dan di sini juga malam minggu uniknya kadang suka dibikin sama anak-anak dari pinggiran Kota Malang juga ataupun teman-teman dari Kota Malang juga. Buat apaan coba? Buat pacaran. Bayangin kan? Mungkin di sini kita tahu betapa mungkin ada magnet sendiri, ada memang suatu ketertarikan khususnya teman-teman dari Kota Malang ataupun dari kota lain untuk singgah pada malam ataupun hari Minggu, tepatnya Minggu malam, untuk datang ke sini dan mungkin bisa dibilang buat ngajakin nongkrong bareng bersama teman ataupun sama pacarnya di sini ya. Dan baiklah, itu salah satu ringkasan dari ulasan cerita kita pada hari ini tentang asal muasal Kota Malang. Dan untuk itu lebih lengkapnya lagi kalau kalian untuk menyimak salah satu video klip yang keren ini ya, simak. Sparks flew instantly, and people would say they're the lucky ones. I used to know my place was the spot next to you. Now I'm searching the room for an empty seat, 'cause lately I don't even know what page you're on. Oh, a simple complication, miscommunications lead to fallout. So many things that I wish you knew, so many walls up I can't break through. Now I'm standing alone in a crowded room and we're not speaking, and I'm dying to know, is it killing you like it's killing me? Yeah, I don't know what to say since the twist of fate when it all broke down, and the story of us looks a lot like a tragedy now. Next chapter. How'd we end up this way? See me nervously pulling at my clothes and trying to look busy, and you're doing your best to avoid me. I'm starting to think one day I'll tell the story of us, how I was losing
is looking like a contest of who can act like they can less. But I liked it better when you were on my side. The battle's in your hands now, but I would lay my armor down if you said you'd rather love than fight. So many things that you wish I knew, but the story of us might be ending soon. Now I'm standing alone in a crowded room and you're not speaking. And I'm dying to know, is it killing you like it's killing me? Yeah. And I don't know what to say since the twist of fate when it all broke down. And the story of us looks a lot like a tragedy now. We're not speaking, and I'm dying to know, is it killing? Baik, sobat muda sebaya, di sini kita juga berada sudah salah satu saksi sejarah keberadaan ataupun berdirinya Kota Malang, dan kita sudah berada tepatnya di belakang saya ini ya, sudah ada gereja HKY. Mungkin bisa disimak sama teman-teman dari sebaya sekarang perwujudannya seperti ini. Ya, tadi sudah kalian simak sobat muda, adalah salah satu saksi sejarah berdirinya Kota Malang, dan selanjutnya mari kita lihat lagi. Banyak di sini sejarah-sejarah yang objek-objek yang bakal kita lihat, dan untuk itu mari kita ikutin. Yuk. I love the ground we're on here. Malang sekarang macet banget, ya. I wish that day would soon come. When Bapak asli Malang? Ya, Iya, Bapak asli Malang. Oh, tinggalnya di mana, Pak? saya tanggal tinggal di jalan Sampurna Sampurna 2 di Cemoro Kandang. Oke, Pak. Ini gini, Pak. Saya pengen tanya-tanya sedikit nih. Bapak tahu nggak sih asal-muasal ataupun bisa dibilang sejarah dari Kota Malang sendiri dari mana sih sebenarnya? Secara Kota Malang secara global, Iya. insya Allah saya tidak tahu banyak. Iya. Tapi kalau dari segi pendidikan, insya Allah saya tahu. Oh, gitu. Berarti Nah, sejak zaman dulu, Hah? zaman Belanda, itu Hah? memang tempat pendidikan di Malang itu banyak. Oke. Sudah tumbuh, muncul itu banyak sejak dari Belanda. Oke, yang bisa kita tahu mungkin salah satu sekolahnya adalah For Yesus, Ya. Santa Maria, seperti itu ya Pak ya. Sejarah yang konkret tentang mengenai Kota Malang kan belum begitu, masih absurd ya Pak ya, masih belum jelas ya. Pada waktu itu mungkin Bapak dengan versi Bapak sendiri mungkin Saya pernah bisa diceritakan. membaca, Oke. saya pernah membaca Malang itu dulunya adalah daerah yang kecil, sempit, Ya. tapi indah, Oke. banyak bunga-bunga, kemudian tempat anak-anak Belanda itu nongkrong, Oh, seperti itu. tempat pesta-pesta, Iya. contohnya di Jalan Kudusan, sekarang gedungnya masih ada. Oh, baik. Itu saya pernah membaca. Itu pernah membaca, ya. Itu versi dari buku ya Pak ya? Ya. Oke, berarti singkat saja Pak. Berarti kalau bisa dibilang kesimpulannya dari Bapak sendiri secara pribadi, Malang itu kota apa? Malang yang paling saya tahu kota pendidikan, Kota pendidikan. kemudian kota wisata. Sekarang di Malang, di kotanya saja itu banyak sekali tempat wisata. Oke, Apalagi kalau kita bicara masalah Kabupaten Malang, oke. itu lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Berarti bisa dibilang Malang adalah versi Bapak Malang kota pendidikan ya dan wisata ya. Wisata. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Saya balik lagi dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, habis Majid shoot ke saya ya kan. Tadi seperti udah kita lihat di yang barusan kalian simak, sobat-sobat muda dari sebaya, itu adalah Masjid Jame ya. Dan masjid ini sudah lama sekali berdirinya. Tapi yang pada saat ini kita lihat adalah masjid ini sudah beberapa kali mengalami renovasi dan akhirnya terlihat seperti sekarang ini. Dan untuk itu sempat masjid ini sudah berdiri konon katanya pas pada saat Kesultanan Mataram, dan pada waktu itu sempat ada terjadi pengepungan di Hindia Belanda. Masjid ini sudah berada, tapi setelah kita mengulik sejarah lebih lanjut lagi, pada tahun 1950 Masjid Jamek
kurang begitu tahu untuk mengalami renovasi yang pertama kalinya atau sudah yang keberapa kalinya itu mengalami renovasi. Intinya sampai dengan sekarang bangunannya. Dan biasanya kalau pas pada saat di kota ini salah satunya yang mengacu adalah banyaknya pusat kota itu seperti katakanlah biasanya ada alun-alun, di situ biasanya ada tempat ibadah seperti katakanlah kita bisa lihat tadi sebelumnya adalah gereja paroki Hati Kudus, Hati Yesus tadi seperti kita lihat HKY ya, dan juga Masjid Jamek ini, dan biasanya juga ada kantor pajak, kantor dinas pemerintahan kota dan lain-lain seperti itu. Dan selanjutnya kita bakal move lagi ke tempat yang lain. Kita bisa minta salah satu narasumber lagi di sini, sudah di samping saya sudah hadir Bapak Polisi Bapak siapa Pak? Pak Rudi Hartono Pak. Pak apa kabar Pak? Sehat Pak. Ini kita santai dulu sebentar. Pak Rudi mungkin bisa cerita nih Pak Rudi. Pak Rudi sendiri di Malang ini mungkin lebih banyak tahu. Mungkin kira-kira ada asal-usul ataupun mungkin sejarah yang perlu kita kuak, karena kan di sini seperti kita tahu teman-teman juga ataupun sobat-sobat muda sebaya di rumah juga ada beberapa yang kurang tahu asal-usulnya Kota Malang, berdirinya, karena memang dari berbagai macam sumber banyak versi gitu Pak. Mungkin Pak Rudi bisa jelasin Pak? Yang saya tahu cerita-cerita itu memang di sini tuh terkenalnya itu kota pendidikan. Oke. Oh berarti dari versi Bapak sendiri itu mengklaim bahwasanya Malang ini kota pendidikan ya Pak ya? Selain dari situ mungkin apa mungkin ada lagi versi dulu. Kalau dulu di sini tuh terkenalnya kota dingin. Kota dingin. Ya, Tapi seperti itu sekarang tahu. udah dingin lagi gitu. Sekarang udah panas Pak ya? Panas lagi. Udah panas, udah mulai macet. Udah macet. Udah macet. Macet sekali. Macet sekali. Kalau saya kan bagian lapangan ya. Mungkin Iya. 5 tahun ke depan mungkin Anda udah tahu ini. Mungkin seperti Surabaya atau Jakarta bagaimana Anda tahu. Oke. Masalahnya kan apa ya, kendaraan yang baru setiap harinya itu berapa di sini? Baik. 150 mungkin. Baik, berarti dari versi Bapak Rudi bisa ditarik kesimpulan adalah kita kalau memberi satu pertanyaan ke 10 orang, otomatis kita menjawab, mereka menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Bahwasanya Malang di mata mereka berbagai macam versi. Ada yang bilang tadi barusan dari Bapak Rudi itu adalah kota dingin dan juga kota pendidikan. Yang tadi juga bisa dilihat tadi ada kota pendidikan dan juga kota wisata. Dan untuk itu mungkin di sini kita kembalikan lagi ke teman-teman ataupun sahabat-sahabat muda sebaya. Malang adalah sebagai kota apa? Itu menurut versi kalian. Baik Pak Rudi, kalau gitu terima kasih atas waktunya. sama-sama. Baik Pak Budi, saya pamit dulu. Makasih. Baiklah, sekarang saya dan juga beserta tim ya bakal meluncur ke salah satu saksi sejarah juga di Kota Malang, yaitu Ijen Boulevard, atau bisa kita kenal dengan Jalan Ijen yang sangat familiar sekali. Dan di sini banyak sebenarnya warga-warga dari luar Kota Malang itu, seperti dari Jakarta, misalkan Bandung, Jogja, Solo, dan juga daerah manapun. Terlebih memang dari Jakarta seperti Bandung itu pada saat datang ke Kota Malang itu mereka sangat ingin sekali jalan sore-sore dari sekitar mungkin jam 4 sampai dengan jam setengah 6 lah ya, melewati Ijen, karena memang di situ pada saat sore hari Ijen benar-benar tampak aslinya ya, tampak bagusnya, tampak indahnya. Dan untuk itu paling sebentar lagi lah, kisaran 5 menit lagi kita bakal sampai di tempat tujuan. Ada bagusnya juga sobat muda sambil menunggu nanti sampai kita di Ijen Boulevard untuk diam sebentar dan simak salah satu video klip yang akan kita putar kali ini. Check this one out. Hey, are you gonna go to the game on Friday? Well, I was thinking about it. Why? Oh, I don't know, just asking. Oh, I met this girl. I gotta tell you about it later. Drew looks at me. I fake a smile so he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I'll bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I have to live without. Drew talks to me. I laugh 'cause it's
on the black dress mixing with the lot. You might wake up and notice you're someone you're not. If you look in the mirror and don't like what you see, you can find out firsthand what it's like to be me. So gather round, piggies, and kiss this goodbye. I'd encourage your smiles, I expect you won't cry. Another contusion, my funeral jag. Here's my resignation, I'll serve it in drag. You've got front row seats to the penitence bar. When I grow up, I want to be living like you. I say, Baik, sekarang kita sudah berada di khususnya Gereja Ijen ya. Di belakang kita sudah tampak ada Gereja Ijen dan kita sudah melalui Jalan Besar Ijen atau yang biasa orang dulu menyebutnya Ijen Boulevard. Dan kali ini seperti kita lihat Kota Malang sudah mulai tumbuh dengan sangat pesat dengan hadirnya juga pemerintah kolonial Belanda dan juga terutama ketika mulai dioperasikannya kereta api ataupun jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat, terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali akhirnya. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali, bisa dibilang dengan semrawut, dan juga perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat. Seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Dan di sini kita bercerita pada tahun 1767, Kompeni Hindia Belanda memasuki kota. Dan juga pada tahun akhirnya 1821, kedudukan pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas. Dan selanjutnya pada tahun 1824, Malang mempunyai asisten residen. Dan pada tanggal 1 April 1914 ditetapkan sebagai kota praja. Dan selanjutnya pada 8 Maret 1942, Malang diduduki Jepang. Dan selanjutnya di tanggal 21 September 1945 Malang masuk wilayah Republik Indonesia. Dan 22 Juli 1947 Malang kembali diduduki Belanda dan akhirnya berlanjut di 2 Maret 1947 pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki kota Malang. Dan disitulah tadi adalah rentetan peristiwa dari tahun ke tahun yang akhirnya Malang sekarang menjadi seperti pada saat ini yang seperti kita lihat ya. Dan akhirnya julukan kota Malang pun akhirnya berbagai macam versi. Ada yang menyebutkan Paris van East Java karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk, dan kotanya yang bersih bagaikan kota Parisnya Jawa Timur. Dan selanjutnya ada julukan untuk kota wisata, kondisi alam yang elok dan menawan, bersih, sejuk, tenang, dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri sebuah kota khusus untuk tempat berlibur ataupun bersantai. Dan selanjutnya yang paling kita kenal adalah kota pendidikan internasional. Situasi kota yang tenang, penduduknya yang sangat ramah, harga makanan yang relatif lebih murah, dan juga fasilitas pendidikan yang memadai dan sangat cocok untuk belajar ataupun menempuh pendidikan di kota ini. Sedikitnya ada 5 universitas negeri yang berdiri di Malang. Contohnya adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang, Politeknik Negeri Malang, dan juga Politeknik Negeri Kesehatan, dan mungkin juga bakal banyak ada ratusan PTS ataupun perguruan tinggi swasta. Dan untuk itu dari sini juga terlahir lagi julukan baru untuk kota Malang, yaitu kota militer. Terpilih sebagai kota kesatrian, di kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama,
dan juga mes perwira di sekitar lapangan Rampal yang biasanya kita simak adalah tempat Rampal itu adalah sebagai konser-konser musik besar ya, skala nasional biasanya rata-rata seperti itu. Dan pada zaman Jepang dibangun lapangan terbang atau Sundeng di kawasan Perumnas sekarang yang ada. Selain itu juga ada pabrik amunisi, senjata dan kendaraan tempur seperti kita tahu di daerah Turen yang bernama Pabrik Pindad di Kabupaten Malang. Nah itu dia tadi dari tahun ke tahun dan juga untuk beberapa julukan Kota Malang yang dicap lagi. Dan terakhir kita punya adalah Kota Bunga. Cita-cita yang merebak di hati setiap warga kota senantiasa menyeruakan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna-warni bunga. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa banyak dari luar ataupun dari dalam sendiri Kota Malang menyebutnya Malang sebagai Kota Bunga. Dan juga lebih lengkap lagi banyak peristiwa di sini meskipun kota kecil karena pada dasarnya Malang juga sempat menjadi 3 besar pada waktu itu rencana untuk Bung Karno menempatkan bahwasanya Kota Malang sebagai ibu kota Indonesia setelah itu sebelum Jakarta. Dan bisa kita sebut dengan Malang adalah kota sejarah karena sebagai kota yang menyimpan misteri ataupun embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar seperti Tumapel, Kanjuruhan, Singosari, Kediri ataupun Doho, Mojopahit, Demak dan Mataram. Dan untuk itu kilasan sedikit julukan beberapa julukan untuk khusus Kota Malang. Dan untuk itu mungkin ada bagusnya ya. Di sini tampak ramai sekali dan bisa disimak sobat-sobat muda sebaya. Tampak gereja yang masih kokoh berdiri tegap dan juga di sini ada patung trip dan banyak warga Kota Malang yang selalu senang untuk menjadikan jalan ini sebagai jalan pilihan utama karena jalan ini mempunyai tujuan yang benar-benar strategis. Baiklah sobat muda, dari situ ulasan yang menarik dan juga asal-muasal ataupun sejarah dari Kota Malang. Dan untuk itu saya Deli Aldino sudah masuk di penghujung acara. Tanpa terasa sebaya harus sudah kita akhiri. Dan siapa tahu ulasan tadi, review tadi mengenai Kota Malang, siapa tahu berguna bagi Anda. Baik, untuk itu semua bebas bergaya dan berkarya, pamit dan undur diri. Dan untuk tetap saksikan sebaya dan jangan lupa untuk menikmati salah satu video klip yang bakal kalian simak berikut ini. Check this one out. Ciao. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. We small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me, it's still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd read
chains on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. And I go back to December. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had when you were mine. Kamu langsung loncat ya gini. Back to December, turn around and make it all right. I go back to December, turn around and change my own mind. Malang sekarang macet banget ya. December all the time. All the time. Nah, sama duluan Boy, bentar Boy. Mulai ini